Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Abib Alfarizi yang bertanya, saya mau tanya bagaimana jika SPPT dari tahun 1996 tidak dibayar oleh kakek dan ahli warisnya? Apakah kita yang mau buat SHM yang harus membayarnya? Oke, jadi di sini saya asumsikan penanya ini juga adalah ahli waris yang sah gitu ya dari kakek dan berencana untuk mendaftarkan SHM terkait tanah tersebut. Nah, surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan atau kita sebut dengan SPPT PBB itu adalah surat keputusan Kepala Pelayanan Pajak mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. SPPT itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, SPPT itu merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. SPPT ini juga hanya sekedar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek pajak terhadap objek pajaknya gitu ya. Tetapi perlu dipahami bahwa SPPT ini bukanlah bukti kepemilikan objek pajak, melainkan itu adalah penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan oleh si pemilik. Nah, penerbitan surat tagihan pajak PBB ini diatur dalam Permenkeu gitu ya, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 78 tahun 2016 tentang cara penerbitan surat tagihan PBB yang mengatur dengan jelas bahwa Direktur Jenderal Pajak atau biasanya kita singkat dengan DJP itu wajib menerbitkan surat tagihan pajak atau STP pajak bumi dan bangunan dalam hal terdapat PBB terutang dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak PBB yang tidak atau yang kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, sistem pemungutan pajak dalam hal ini PBB itu dilakukan melalui Official Assessment System. Nah, apa itu Official Assessment System? Itu adalah sistem pajak atau sistem pemungutan pajak yang digunakan atau diterapkan dalam pelunasan PBB atau jenis pajak daerah yang lain gitu ya. Nah, melalui sistem ini, pemerintah itu memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh si pemilik gitu ya. Pemilik ini artinya bahwa yang memang pemiliknya atau ahli warisnya atau pembelinya begitu. Dalam hal ini sudah terjadi jual beli. Nah, dalam pembayaran PBB ini, kantor pelayanan pajak itu merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Pasal 96 ayat 2 Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu mengatur bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak ya, atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, karena pajak tersebut ini pajak dari si Pak Habib ya, tidak dibayarkan sejak tahun 1996, maka untuk melakukan pendaftaran SHM ke atas nama ahli waris atau dalam hal ini ke atas nama pembeli gitu ya, kalau memang ahli waris sudah menjualkan ke Pak Habib begitu ya dan Pak Habib ini sebagai pembeli, maka sebenarnya ahli waris atau pembeli ini wajib membayar tagihan pajak seperti yang tercantum dalam surat tagihan pajak PBB beserta dendanya. Nah, kalau memang ini adalah pembeli, maka sebenarnya yang menjadi tugas atau kewajiban untuk membayar tagihan pajak yang berjalan sebelum terjadinya jual beli itu adalah tanggung jawab dari si kakek dan juga si ahli waris begitu ya, bukan tanggung jawab dari si pembeli, karena pembeli ini akan mengemban tugas dan tanggung jawabnya untuk membayar pajak setelah atau pasca pembelian itu terjadi dengan secara sah gitu ya, secara hukum. Nah, kalau seandainya memang si pembeli ini belum melakukan transaksi secara sah, maka yang melakukan atau yang harus membayar tagihan pajak itu wajib dilakukan oleh ahli waris ataupun si kakek ini gitu ya, atau kalau memang kakeknya ini sudah meninggal ya berarti ahli waris yang wajib untuk membayar pajak dan juga denda tersebut. Nah, pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak tahun sebelumnya
adalah sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Nah, berapa pajak denda yang biasanya dikenakan gitu ya? Jumlah pajak yang terutang itu dikenakan sanksi administratif yang berupa denda itu kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak. Ditambah sanksi administrasi berupa bunga gitu ya, sebesar 2% sebulan atau per bulan gitu ya, dihitung dari pajak yang kurang atau pajak yang terlambat dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau dari tahun 96 ya berarti dihitung per tahun 1996. Nah, lengkapnya di dalam pasal 97 Undang-Undang Pajak Daerah itu menjelaskan bahwa jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau pajak yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Nah, pembayaran pajak ini tidak hanya berlaku untuk melakukan pendaftaran SHM, tetapi juga wajib dilakukan apabila ahli waris berencana untuk menjual tanah tersebut. Ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, apakah Pak Habib ini dalam posisi ahli waris atau dalam hal ini Pak Habib ini sebagai pembeli gitu ya, pembeli tanah dari milik si kakek dan juga ahli waris. Jadi pada saat si ahli waris ini ingin melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut, maka pemerintah wajib menagihkan wajib pajak terdahulu yang belum melakukan pembayaran pajak. Dalam hal ini kalau memang Pak Habib ini adalah ahli waris gitu ya, maka sebelum dia melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dan bangunan yang ada itu, dia harus sudah membayarkan tagihan pajak dan juga dendanya, begitu ya, sebelum dia melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain-lain begitu ya. Tapi kalau Pak Habib ini adalah seorang pembeli yang berencana untuk membeli dari ahli waris dan juga si kakek ini, maka Pak Habib ini harus menunda transaksi tersebut sampai nanti si ahli waris dan juga si kakek ini sudah membayarkan tagihan pajak dan juga dendanya dari tahun 1996 sampai dengan tahun ini. Jadi di sini jelas ya jawaban dari pertanyaan saudara Habib Alfarizi gitu ya tentang apakah ahli waris harus membayar SPT PBB pewaris. Jawabannya adalah iya. Ahli waris itu wajib membayar SPT PBB rumah pewaris karena ahli waris adalah pemilik dari rumah tersebut. Bagaimana jika tidak dibayar? Kalau memang itu tidak dibayar, maka ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap rumah tersebut atau terhadap tanah tersebut gitu ya. Artinya bahwa rumah atau tanah tersebut tidak bisa dijualkan kepada pihak lain, atau apabila memang disewakan, maka potensi terjadinya masalah hukum akan jauh lebih besar terjadi. Oke, demikian penjelasan di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta bagikan kepada kenalan kalian yang membutuhkan informasi atau juga yang mengalami permasalahan yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.